Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Hari ini saya membawakan satu buah tema dengan judul Seberapa Kamu Percaya. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan ini dan kurang lebih 2 minggu yang lalu Bapak Gembala membahas tentang bagaimana kita mempunyai iman yang tangguh dan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau mengambil perikopnya dari cerita Thomas, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tapi saya nggak akan baca semuanya, tapi saya mengambil dalam ayat 25 dan ayat 29. Ya, ayat 25 bilang seperti ini. Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita semua tahu dari sekolah minggu cerita tentang Thomas ini, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita melihat bagaimana Thomas itu tidak percaya nih sama Tuhan, ya kan? Kenapa sih dia bisa nggak percaya gitu? Sebenarnya dia bukan nggak kenal siapa Tuhan, karena dia udah lama gitu ikut Tuhan Yesus gitu kan ya, menjadi muridnya, melihat pelayanannya. Tetapi dia nggak yakin Yesus itu Tuhan. Ya, kalau kita lihat kayaknya tuh dia nggak yakin ini benar-benar Tuhan nggak sih, beneran dia bangkit nggak sih gitu ya kan? Nah, dan juga dia juga nggak percaya kalau mungkin teman-temannya nih bener nggak sih, teman-temannya kok ketemu Tuhan kok saya enggak gitu kan? Kayaknya nggak yakin gitu, beneran Tuhan apa enggak? Jadi dia ngomong sama teman-temannya, kalau misalnya nggak dicucukin, aku nggak percaya. Jadi kalau belum ngelihat dia nggak mau percaya gitu, sebelum dia lihat sendiri gitu. Makanya saat Tuhan menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada Thomas, ayat 29 bilang seperti ini. Ya, Yohanes 20 ayat 29 bilang seperti ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas tergolong salah satu murid Yesus dengan karakter yang menurut saya nih ya, tidak punya iman yang tangguh, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau orang punya iman yang tangguh, gak perlu lihat, dia pasti percaya. Kita sering dengar Bapak Gembala juga kasih tahu sama kita bagaimana iman yang tangguh itu bisa bekerja saat keadaan tidak mungkin, saat keadaan tidak enak, saat keadaan yang wah kayaknya gimana banget gitu ya. Iman yang tangguh tetap bisa bertahan. Gak perlu lihat. Kalau Thomas, dia harus lihat dulu. Ya mungkin itu untuk kategori orang Kristen yang baru kenal Tuhan, oke lah ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah lama sekali melayani Tuhan, yang sudah lama kenal sama Tuhan seharusnya, yang sudah lama ikut Tuhan, tapi masih perlu melihat dulu baru percaya, berarti iman kita gak tangguh, Bapak Ibu Saudara. Karena iman yang tangguh itu adalah iman yang percaya bukan karena hanya melihat, tetapi percaya tanpa apapun, tanpa perlu melihat, tanpa perlu mujizat. Sekalipun Tuhan tidak tolong hari itu, tetap percaya. Itu iman yang tangguh. Itu iman yang kuat bersama dengan Tuhan. Iman yang tangguh gak perlu melihat dulu baru percaya, tapi ia akan tetap percaya walaupun dia tidak melihat. Orang yang punya iman yang tangguh itu harus punya benih dalam benih ilahi. Saat benih firman ditaburkan, benih itu masuk ke dalam hatinya, benih itu bertumbuh dalam hati dan hidupnya. Pasti dia punya iman yang tangguh. Kalau orang yang tidak menerima benih itu tidak bertumbuh, maka dia tidak bisa menjadi orang yang tangguh imannya. Hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama miliki iman yang tangguh. Karena orang yang punya iman yang tangguh itu pasti percaya sama Allahnya.
Saya nggak perlu ngomong tentang banyak kesaksian, pasti Bapak Ibu Saudara sering kali dengar tentang kesaksian-kesaksian orang yang memiliki iman yang tangguh. Saya pun pernah cerita sama Bapak Ibu Saudara lewat kesaksian saya. Sekarang waktunya Bapak Ibu Saudara dan saya, mari saya mau ajak untuk kita menjalani, untuk kita mengalami sendiri, supaya kita bisa punya iman yang tangguh saat sesuatu itu terjadi. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan satu pujian. Biarlah pujian ini boleh membuat kita kuat, memiliki iman yang tangguh bersama dengan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau punya iman yang tangguh. Seperti pujian ini waktu kami naikkan, walaupun kami gak ngelihat jalanmu, kami gak ngerti rencanamu dalam hidup kami, tapi kami tetap percaya janjimu. Kami percaya kepada hatimu, kami percaya kepada Engkau sepenuhnya Tuhan. Ajarkan setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini, kami punya iman yang kuat, iman yang tangguh. Apapun yang terjadi di depan kami tetap percaya, kami tetap beriman bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Tidak perlu lihat, tidak perlu apapun, cukup kami percaya karena Engkau tidak pernah tinggalkan setiap kami. Bapa, Kau berkati setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang melihat hari ini. Apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, Allah boleh bekerja dalam hidup mereka. Pemeliharaan Allah nyata dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga setiap kami, setiap mereka boleh bertumbuh imannya, sehingga memiliki iman yang kuat dan tangguh. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara.
Biarlah apa yang kami dengar ini, hamba-Mu boleh serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah benih ini boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seberapakah Bapak Ibu percaya? Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya.